Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu haqqa hamdihi wa nasta'inuhu haqqa isti'anah wa natubu ilaihi haqqa taubatihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina haqqa isti'anah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Sebagian di antara nikmat yang kita terima adalah kita diberi badan sehat, iman yang istiqomah, takwa yang insya Allah terus kita tingkatkan. Salawat salam kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama yarhamukumullah. Pagi hari ini kita batasi pembahasan kita dalam usaha meningkatkan iman dan takwa bersama, yaitu saling bersabar dalam berjamaah sholat fardu. Berdasarkan surat Ali Imran ayat yang ke-200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru. Ini terjemahan saya, bukan terjemahan tepat. Kalau terjemahan tepat, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Tapi kalau terjemahan saya ini, wahai hamba beriman, kalian harus bersabar. Enggak pakai bersabarlah. Karena kalau kalimat perintah ditambahlah, turun derajatnya menjadi himbauan. Sehingga harus sabar, atau sabar itu hukumnya wajib. Apakah jenengan sekalian kita bersama pernah bilang, nek ini carane aku rasa sabar, pernah? Pernah ya? Mudah-mudahan sesudah mendengar menyimak ayat ini tidak lagi berkata seperti itu. Karena kalau sudah menyatakan diri saya tidak sabar, padahal orang-orang beriman itu harus sabar. Hukumnya apa sabar itu? Alhamdulillah. Pun tugas mantan remenya kok. Anda tahu. Saya alhamdulillah semenjak mengerti ayat ini, saya sudah tidak pernah lagi mengatakan orang sabar aku, tidak pernah lagi, tidak pernah lagi. Kalau gini caranya, saya sudah tidak sabar ya, sudah tidak pernah lagi. Ini saya sampaikan karena contoh saja. Bersabarnya kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah isbiru. Isbiru ini yang diperintah sabar adalah orang-orang yang beriman secara individu, secara personil. Jadi kita ini secara personil harus punya skill sabar, harus punya keahlian di dalam bersabar. Yang kedua adalah wasobiru. Wasobiru artinya adalah kebersamaan.
atau hal-hal yang sifatnya kebersamaan, kita ini harus saling bersabar satu dengan yang lain, atau secara kolektif bahasa kita. Contoh kebersamaan adalah kehadiran kita bersama ini. Jenengan harus sabar mengerungi madep beriki. Saya harus sabar menghadap jenengan dan berbicara. Begitu caranya bersabar. Kalau saya berdiri di sini untuk ngomong baik gitu, namanya saya nggak sabar. Begitu pun jenengan menghadap ke sini ngomong semua, ya nggak sabar. Jadi sabar secara kolektif. Nah, salah satu di antara kebersamaan itu adalah sholat berjamaah. Jamaah ya rahmatullah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dihasankan oleh Nasruddin Albani dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun la tujawazu sholatuhum adanan al-abdu al-aiku hatta yarji'ah wa imra'atun batat zawjuha wa zawjuha 'alaiha sahibun wa imamun qaumin wa hum lahu karihun." Ada 3 orang yang sholatnya tidak bisa naik melebihi telinganya. Maksudnya tidak diterima sholatnya. Ya sholat tapi tidak diterima sholatnya. Mudah-mudahan jamaah kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Karena sholat kita bersama ini jenengan yang menjawab, kita yang menjawab. Jawabnya tidak usah acung jari, tidak apa-apa. Apakah ada sholat subuh tadi yang pelaksanaannya sepenuh hati? Apakah ada yang setengah hati? Apakah ada yang seperempat hati? Jenengan yang jatuh kok senyum kawan. Oh, saya berarti setengah hati. Oh, saya berarti alhamdulillah sepenuh hati. Oh, saya tadi sholatnya nggak pakai hati. Entah bagaimana itu. Ya. Tiga orang tersebut adalah pertama, budak yang lari dari tuannya sampai dia kembali. Tidak kita bahas. Kalau kita bahas nanti jadi lama. Kapan waktu bisa kita bahas tentang budak. Kedua, wanita yang menjalani waktu malamnya sementara suaminya murka kepadanya. Yang ketiga adalah imam sebuah jamaah sementara para jamaahnya membencinya. Barangkali kita ini sama-sama pernah mengalami barangkali tidak suka sama imamnya loh. Saya sholat di mana gitu. Ini dalam kebersamaan sholat berjamaah ini adalah salah satu cara praktek kita mempraktekkan sabar secara kolektif, sabar secara bersama-sama. Imamnya harus sabar terhadap makmumnya, makmumnya harus sabar terhadap imamnya.
makmumnya harus sabar terhadap samping kanan kirinya, dan begitu selanjutnya. Itulah cara sabar secara kolektif. Di dalam kitab Jami'atul Muti menyebutkan yang dimaksud oleh hadis tersebut adalah maksudnya yang imam yang tidak disukai oleh jamaahnya adalah imam yang menyimpang dari sunnah. Imam yang menyimpang dari sunnah. Adapun imam yang menegakkan sunnah, maka kalau jamaahnya membenci, dosanya kembali kepada yang membenci. Lah aku ganti imam wis bener ayo. Isih gelem masih dibenci, maka kebencian itu adalah balik kepada yang membenci. Jadi memang ini adalah harus sabar dua-duanya. Sebagai imam, bagaimana caranya saya sebagai imam supaya disenangi, diridhoi, kemudian sebagai makmum saya pun berusaha untuk menepiskan ketidaksukaan ketika imamnya memang tidak perlu tidak disukai. Jangan-jangan malah saya yang salah. Nah, seperti itu. Jadi, demikian sama rahmatullah. Saya pernah jadi makmum bertahun-tahun. Kemudian imamnya itu kalau dalam bacaannya keliru, dan kelirunya juga bertahun-tahun, karena memang kelirunya dalam satu suku kata itu di bulan balik ini. Kalau keliru satu kata terus besok nggak keliru, atau sebaliknya mungkin kelirunya pindah, itu kan mungkin karena kekurangtahuan. Keliru ya, kalau bacaannya keliru nggak masalah. Tapi ini memang kelirunya di satu suku kata dan diulang-ulang, berarti kan harus punya pengetahuan baru. Yaitu waktu itu membaca surat Ali Imran ayat berapa, 190 berapa saya lupa. Inna fi dzalika la ayatin li ulil albab. Bacanya ulil albab itu U-nya dibaca panjang, li ulil albab. Terus saya bagaimana caranya lagu ini? Memang betul kalau dengan lihat U-nya itu, ulil albab itu memang pakai waw. Memang pakai waw. Dan di Quran cetakan Arab Saudi dengan cetakan Indonesia berbeda. Maka singkat ceritanya, kemudian saya berusaha untuk mengingatkan. Saya datang ke rumahnya, saya bawa gula teh gitu. Begitu caranya, gula teh, kemudian saya bincang-bincang, terus saya awali diantaranya dengan mengatakan, Pak Imam, pendengaran saya yang salah atau memang betul keadaannya demikian? Ketika membaca ulil albab, U-nya dibaca panjang. Wah, panjang ngono kuwi. Berarti kita nggak boleh asal membenci saja, gitu maksudnya. Dievaluasi dulu. Nah, terus saya kan sebagai orang yang lebih muda, meskipun sekarang sudah tua, saya bilang sebetulnya U-nya memang dibaca panjang ya. Lah iya, orang kok. Nah, singkatnya, kemudian saya ingin tanya, kalau ada kata-kata ulaika umul muflihun, U-nya ada
dibaca panjang Pak? Oh iya ya. Nah, terus saya jelaskan, oh begini masalahnya. Kenapa yang U ini dibaca pendek meskipun ada wawunya? Kenapa yang U ini dibaca panjang kalau pas ada wawunya? Apa masalahnya? Itu saya jelaskan dan sampai sekarang sudah tidak lagi. Imamnya tidak tersinggung, saya tidak merasa gede. Dan diantaranya adalah bawa teh gulo itu. Bawa teh gulo, datang ke rumahnya pribadi, tidak di depan jamaah. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Kata, ya. Jadi begitu caranya kita bersandar. Islam ini luar biasa. Jemaah yang rahimahullah, di dalam buku Al-Ma'bud Al-Hatabi berkata yang lebih mendekati bahwa ancaman ini berlaku untuk orang yang tidak layak jadi imam namun memaksakan diri untuk jadi imam. Memaksakan diri untuk jadi imam akhirnya tidak disukai oleh jamaahnya, sehingga banyak orang yang tidak suka ketika jadi imam. Adapun orang yang berhak jadi imam, maka celaan itu kembali kepada orang yang membencinya. Maka, insya Allah bisa dipahami ini. Ya, ini mohon maaf tulisannya kecil-kecil, saya singkatkan. Jika makmum membenci imam karena kekurangan agamanya, misalnya karena suka berdusta, suka berbuat dolim, suka berbuat bodoh dalam masalah agama, tidak tahu maksudnya, atau pelanggaran bid'ah atau alasan lainnya, dan mereka lebih menyukai orang lain untuk jadi imam karena pertimbangan kesempurnaan agamanya, ya misalnya lebih jujur, lebih berilmu, lebih sempurna agamanya, maka wajib untuk menunjuk imam yang disenangi makmum, sementara imam yang dibenci makmum tidak berhak untuk menjadi imam. Ya, demikian jamaah rahimakumullah. Sehingga kesimpulannya adalah imam yang tercela yaitu orang yang tidak berhak jadi imam disebabkan banyak kekurangan agama pada dirinya, namun memaksakan diri untuk jadi imam. Jadi imam itu seperti menjadi kekuasaan, menjadi bupati. Ini musolane ini sing ngadeke yo aku, sing wakaf yo aku, sing imam yo kudu yo. Ini kadang-kadang ada di tengah kita bersama, sehingga sholat zuhur itu sing muadzin yo imamnya, sing qomat yo imamnya, sing imam yo imamnya, sing makmum yo imamnya, dhewe tok. Saya pernah membuktikannya. Saya tidak sebutkan daerahnya, yang jelas dekat dengan saya. Tidak sebutkan saya namanya. Suatu saat saya sholat berjamaah di situ. Itu betul, makmumnya mengkulotok. Nah itu sudah suaranya kurang terdengar maupun sepuh. Kemudian sholatnya itu saya tidak tahu bacaannya bagaimana, kok cepat banget gitu, dan kemudian saya tidak bisa mengikuti. Makmumnya saya sendiri Pak. Tapi saya karena sudah membaca kaidah ini, saya harus sadar. Caranya bagaimana? Caranya kalau saya Fatihah baru sampai ihdinas siratal mustaqim, imamnya Allahu Akbar, saya tak ikut takbir Allahu Akbar.
Ketika saya membaca subhanakallah sami Allahu liman hamidah, ya saya lanjutkan. Manut aja saya. Ketika kemudian saya baru sujud, baru subhanallah wis Allahu akbar, ya saya ikut. Padahal batin saya itu sudah saya milih doa yang paling pendek, masih lebih pendek. Ketika tasyahud akhir saya baru sampai asyhadu alla ilaha illallah, sampun salah. Ya saya ikut salah. Wong saya ini sadar kan. Nah, ya sudah. Tapi kemudian saya berusaha, karena ini jarang ketemu, maka saya berusahanya lewat berdoa, ya Allah, semoga imam yang saya imam kepadanya Allah berikan kesehatan, semoga Allah kemudian nanti diberi kepada titik kesadaran dan pengetahuan. Alhamdulillah 3 tahun kemudian imamnya diganti. Belum. Saya berdoa kemudian 3 tahun kemudian dikabulkan. Itu cepat banget, Pak. Sangat cepat. Nah, Rasul itu berdoa sekarang 10 tahun yang akan datang dia dikabulkan. 10 tahun ya, Pak. Nek kita sudah lupa dongo iki sing nopo. 3 tahun itu sekarang alhamdulillah jamaahnya banyak, ya. Tidak hanya 2, 3, tidak. Alhamdulillah. Seperti itu, ya. Jadi jangan memaksakan diri untuk menjadi imam. Tapi di samping jangan memaksakan diri juga jangan kemudian ada sekelompok pemuda atau orang yang kemudian mau sholat bersama-sama dorong-dorongan jenengan mawon sing ngimami mboten berhak takut sama pengajiannya Pak Fauzan misalnya. Jenengan mawon aku rawani wis rasa mau imame sholat dewe-dewe. Ini juga kesimpulan yang salah. Ini juga kesimpulan yang salah. Tidak demikian. Kemudian orang yang memiliki penyimpangan dalam masalah agama dan dia berkuasa di masjid itu sehingga memaksakan diri untuk jadi imam. Ini semoga kita bisa evaluasi, tapi evaluasi dengan cara yang baik, ya. Karena orang tersebut juga saudara kita. Jadi, jangan sampai terjadi perpecahan. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kalau saya disuruh memilih jadi imam apa jadi makmum, kalau saya pilih jadi imam. Kalau disuruh memilih. Tapi tidak setiap saya diminta jadi imam, saya mau jadi imam. Mungkin di antara jamaah sekalian tahu mengenal pondok pesantren Lu'lu' wal Marjan contohnya yang di Blundo itu. Itu misalnya saya dipersilakan menjadi imam, saya tidak mau. Lah kok apa Quran kabeh? Saya tidak mau. Jadi meskipun saya milih jadi imam, tapi ada saat-saat tertentu yang saya memang tidak mau, tidak sanggup saya, karena ada yang lebih baik. Begitu, tidak masalah, tidak masalah. Ya, kata Rasulullah SAW ada 3 golongan di atas tumbukan mis. Ya, maksudnya di atas tumbukan mis ini adalah wangi banget. Ya, wangi banget sampai digambarkan di atas tumbukan mis. Kemudian beliau menyebutkan di antara mereka adalah seorang yang menjadi imam untuk satu kaum, sedangkan mereka atau kaum tersebut suka kepadanya. Ini luar biasa.
saya ngimami dengan bilang, enak sekali kalau diimami, saya senang banget. Tapi ya, alhamdulillah, tapi saya senang banget sama imamnya lagi, imam sholat subuh lagi. Jenengan senang banget. Alhamdulillah, saya senang banget. Mudah-mudahan masuk surga, tenis. Tapi saya diajak. Jangan masuk sendiri. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan imam memperoleh pahala seperti pahala orang yang sholat di belakangnya. Kalau jamaahnya itu ada 20, ya 20 kali 27. Tiba imami dilihat semua. Ya itu, tapi kalau di tempat-tempat tertentu saya tidak bisa saya jadi imam karena saya tahu diri. Saya kalau sedang di satu jamaah, kemudian saya bawa anak saya, ya anak saya suruh jadi imam karena anak saya lebih banyak hafalannya dari saya. Nah, gitu ya. Nah, jamaah yang rahmatullah, maka saya simpulkan kumpulan adab menjadi imam sholat fardu diantaranya pertama adalah menimbang diri apakah dirinya layak menjadi imam untuk jamaah atau ada yang lain yang lebih afdal darinya dari tinjauan syariat. Begitu caranya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Adapun penilaiannya adalah jika seseorang sebagai tamu, maka yang berhak menjadi imam adalah tuan rumahnya. Kecuali imam tuan rumahnya tidak layak jadi imam. Begitu caranya. Saya kalau bertamu ya silakan dengan yang berhak menjadi imam. Tapi kalau kemudian mengizinkan saya jadi imam ya sudah saya jadi. Kemudian penguasa lebih berhak menjadi imam. Nah, jadi kalau jenengan datang ke istana Indonesia, gitu ya, nah, jenengan jadi makmumnya. Nah, Pak kita itu, jenengan mawon yang jadi imam Pak. Loh kenapa? Berdasarkan pengajian ahad pagi. Gitu. Dengan yang jadi imam. Karena pimpinan-pimpinan zaman dahulu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abu Ubaidah dan terus itu semuanya bisa jadi imam. Semuanya bisa jadi imam karena memang persyaratan menjadi pemimpin itu harus bisa imami. Begitu. Ya. Kita doakan mudah-mudahan pimpinan kita pada bisa ngimami. Amin. Saya siap jadi makmumnya. Yang ketiga adalah kefasihan. Sudah mau selesai? Oh, berapa menit lagi? 2 menit lagi ya. Sama. Yang ketiga adalah kefasihan dan kealiman dirinya. Maksudnya jika ada yang lebih fasih dalam membawakan bacaan Al-Quran dan lebih alim, sebaiknya dia mendahulukan orang tersebut. Dan dalilnya adalah ini kita hadis yang dibuatkan oleh Imam Muslim dan terjemahnya demikian dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda untuk kita bersama, yang paling berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling pintar dan paling banyak hafal Qurannya. Ini sudah sangat jelas sekali. Jika dalam hal itu sama, maka dahulukan yang paling paham terhadap sunnah. Ya. Jika pengetahuan sunnah dari para kandidat imam tersebut sama, maka dahulukan orang yang lebih dahulu berhijrah.
Dan jika dalam waktu hijrah sama, maka dahulukan yang paling dulu Islamnya, atau dalam hadis yang lain dahulukan orang yang lebih sepuh. Jadi orang yang lebih sepuh itu sangat terakhir, sudah, ya, sangat terakhir. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tadi sudah kita sampaikan, yaitu harus disukai oleh jamaahnya, ya, harus disukai oleh jamaahnya. Seorang yang menjadi imam harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat, dari bacaan-bacaan sholat yang sahih, hukum-hukum sujud sahwi dan seterusnya. Sampai di sini saya akan contohkan jamaah yang hukum. Dan ini kejadiannya belum lama, baru hari Rabu kemarin saya sholat asar berjamaah menjadi makmum di Masjid Belakang. Lampu merah hijau itu maju dikit, ada masjid sebelah kiri, saya sholat asar begitu. Di rakaat yang kedua, imamnya itu berdiri, harusnya tasyahud berdiri. Nah, ini saya sudah mulai batin dilema ini. Nah, makmumnya bilang subhanallah, gitu kan? Imamnya tetap berdiri, kemudian yang kedua lagi subhanallah, masih berdiri. Saya kemudian nengok ke imamnya, dan nengok seperti itu diperbolehkan. Saya berpikir apa yang harus saya sebut. Makmumnya saya tengok juga, jadi saya tengok itu. Makmumnya saya tengok, kelihatan nampak oleh saya, makmumnya kayaknya belum sampai kepada pemahaman ini. Akhirnya saya mengucapkan lebih kencang subhanallah, gitu. Padahal saya berada agak jauh. Nah, kemudian imamnya ini kan dari berdiri nih, kemudian Allahu Akbar, dia rukuk, Sami Allahu liman hamidah, kemudian duduk, kemudian sholat tasyahud awal. Nek jenengan dadi imam berikut. Nah, ini maka imam itu harus mengerti, harus sabar. Makmumnya yo sabar, imamnya yo sabar. Ada lagi yang imamnya itu gini, ada yang keliru, subhanallah, gini, subhanallah, sujud, subhanallah, iya lagi. Aku bisa lain yang ngerti. Akhirnya imamnya batal, mengundurkan diri. Nah, mengundurkan diri yang belakang ya rapati ya ngerti. Maju jadi imam. Nah, sekarang maju jadi imam, mau wis pira rakaat tok. Akhirnya makmumnya itu sebagian berubah, sebagian melanjutkan. Nah, ini kan perlu pengetahuan, Pak. Perlu pengetahuan, dan itu caranya proses bersabar demikian. Maka seorang yang menjadi imam harus mengerti minimal itu kaitannya dengan masalah-masalah keimaman, yaitu bacaan yang benar, ya. Kemudian hukum ringan, sujud sahwi bagaimana, kemudian misalnya suatu saat ingin imamnya itu sujud tilawah bagaimana, ya. Di Garong, di tempat saya, jamaahnya itu bilang ke saya, Mas, imamnya ini piye to saiki? Kenapa? Lamun
sujudnya dari berdiri sholat subuh kok saya pengen tahu loh. Ini imamnya kurang sabar namanya. Makmumnya itu belum mengerti sujud tilawah. Jadi jangan buru-buru langsung sujud tilawah saja, kasih tahu dulu. Kasih tahu sujud tilawah itu caranya begini, bacaannya begini. Kalau suatu saat sujud tilawah, ayo bareng-bareng. Nah, baru dikerjakan bersama-sama namanya. Begitu. Ya. Jadi ini kerjasama, kolektif, sobiru, begitu bahasanya. Ya. Demikian jamaah yang Allah, kita paksa berhenti karena sudah selesai waktunya. Jadi meskipun masih ada ada 7 caranya menjadi imam yang baik itu. Tapi kita hentikan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah tambahkan hidayah untuk kita bersama. Ya, sudah habis waktunya kan? Ya, sampai di sini dulu. Mohon maaf sekali. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang lain. Mohon maaf bila dan salah saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan dengan bahwa kepada Ustaz Fauzan yang sampun melakukan beberapa kiat-kiat terkait menjadi imam masjid. Dicara saat lajengipun inggih menika sholat syuruk. Semoga dumateng sedaya jamaah yang badhe sholat syuruk. Nggih badhe wonten pengumuman sekedar saking kawasan. Ikhil sewu pilih Bapak Ibu ingkang ngersake wonten pelajaran perawatan jenazah ijam menika wonten ing Kauman Al-Fat Islam Center menika wonten pelatihan perawatan jenazah. Insyaallah tutoripun saking praktisi rumah sakit saking ingkang sok rawat jenazah saking rumah sakit Sarjito Yogyakarta. Jamipun jam 8 panangkah saderengipun luhur sampun rampung. Untuk pilih monggo Bapak Ibu gratis bonus naik. Monggo mangke sak praktekipun. Matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.